Lakin senin ruhun bile duymuyor. Sultan Murat kimseye itimat etmiyor. Sinan menjawab, Sultan Murad tidak percaya siapapun, bahkan Pasa yang di dalam dewan. Itu sudah terlambat ketika aku mengetahuinya. Cornelius berkata, kesalahan ini memiliki biaya yang mahal. Kita kehilangan banyak teman kita di ibu kota. Sekarang kita tidak punya pilihan selain melawan. Bütün dostlarımızı kaybettik. Artık savaşmaktan başka bir çaremiz kalmadı. Kembali ke istana. Atike pun telah kembali. Neredesin Atike? Geverhan lalu bertanya, kemana saja kamu Atike? Kamu tidak pergi ke rumah penampungan. Valide akan marah. Atike menjawab, aku sedang berada di bazar. Aku sedang berjalan-jalan untuk menghirup udara segar. Lalu mengapa? Geverhan pun menjawab, siapa yang coba kamu tipu? Apa yang kamu lakukan Atike? Apakah kamu memiliki cinta rahasia? Atike pun menjawab dengan kesal, ya, aku punya. Geverhan langsung berdiri dan bertanya, siapa dia? Atike menjawab, siapapun dia, bukan urusanmu. Geverhan pun menjawab, jangan membuat kesalahan dengan mempermalukan keluarga kita Atike. Atike menjawab, aku tidak akan mempermalukan keluarga kita. Aku bahkan akan menerima Pasa yang kalian pilih dan hidup dengan penderitaan agar menyenangkan kalian semua. Sama seperti yang telah kamu lakukan. Senin gibi. Silahtar menghadap raja. Hünkârım, Silahtar berkata, rajaku, Putri Varia pasti sangat kesal mendengar bahwa kamu menyerahkan tahta pada Rakoci. Raja menjawab, ini memang bukan pertanda baik melihat dia diam. Tapi dia harus membayar atas apa yang ia lakukan. Ini adalah hukuman dan dia harus menerimanya. Tidak lama, Aga penjaga melaporkan bahwa Pangeran Bayezid ada di sini. Raja pun mengizinkannya untuk masuk. İçeri alın. hünkârım. Bayezid lalu berkata, rajaku, ibuku akan kembali ke Amasya. Dan itu adalah perintah dari Qasem Sultan. Raja menjawab, aku tahu Bayezid, tapi itu bukanlah keputusannya, melainkan keputusanku. Benim kararım. Yang harus kamu tahu adalah, aku memberikan izin untuk datang hanya sementara saja. İçin izin vermiştim. Mendengar hal itu, Bayezid pun tampak tidak senang mendengar keputusan yang artinya ia akan berpisah kembali dari ibunya. Di lain sisi, Jenal bertemu dengan Sinan Pasa. Jenal berkata, Sinan Pasa, Sultana menunggumu. Sinan pun melihat kereta yang ada di hadapannya, dan Sinan mendatangi kereta itu. Sultanım. Gulbahar berkata, apa yang telah kamu lakukan Sinan Pasa? Sinan menjawab, aku tidak tahu maksudmu Sultana. Gulbahar berkata, apakah kamu akan berbohong lagi kepadaku setelah apa yang telah aku lakukan padamu? Sinan menjawab, Sultana, aku melakukan segalanya demi masa depan Pangeran Bayezid. Gulbahar kemudian mengizinkan Sinan masuk ke dalam kereta. Anlat paşa. Gulbahar berkata, bicaralah Pasa, apa hubunganmu dengan pendeta yang kamu selamatkan? Bicaralah. Sinan pun berbicara. Dia adalah ksatria dari Yerusalem Sultana, berafiliasi dengan aliran sesat dari Jesuit. Mereka tidak menyukai Sultan Murad dan Qasem Sultan. Mereka ingin menyingkirkan mereka berdua dan menempatkan Pangeran Bayezid ke tahta. Aku bekerja sama dengan mereka. Gulbahar berkata, jadi selama bertahun-tahun ini di dalam negara, kamu menggali kuburan kita. Bagaimana aku tahu kamu tidak akan melakukan hal yang sama pada putraku? Luma da yapmayacaksın. Haşa Sultan. Sinan menjawab, tidak mungkin Sultana. Aku telah mengagumimu selama bertahun-tahun. Aku melindungi dan mengawasi pangeran. Aku siap melakukan apapun untuk membuatnya naik tahta, juga untuk dirimu. Tahta çıkabilmesi için her şeyi. Sen evvela burada kalmamsın. Gulbahar berkata, kalau begitu, kamu harus membuatku
Tetap tinggal di sini terlebih dahulu. Kemudian, kita akan memikirkan sisanya. Sına bakarız. Jadi dari perkataan Sinan, ternyata Sinan memiliki perasaan pada Gulbahar. Malam harinya, Atike datang mengunjungi Silahtar ke ruangannya. Sultanım. Atike berbicara, "Aku telah memutuskan untuk berbicara denganmu daripada merenungkannya. Di sana pasti ada penjelasan atas apa yang terjadi pagi ini. Kamu dan Esther Hatun." Silahtar menjawab, "Apakah kamu ingin aku menjelaskannya?" Atike menjawab, "Aku tidak meragukan tentang dirimu, Silahtar. Aku yakin kamu tidak melakukan hal yang salah. Tapi tidaklah pantas kamu pergi ke rumah seorang janda Esther Hatun." Silahtar menjawab, "Sultana, maafkan aku. Tapi juga tidaklah pantas aku berbicara kepada wanita lajang sepertimu." Atike pun menjawab, "Kalau begitu, nikahilah aku." O vakit evlen benimle. Sultanım. Eğer Gila ya Atike, persis kayak Mihrima, pepet terus. Atike berkata lagi, "Jika aku menikahi seseorang, itu bukanlah orang lain, melainkan dirimu, Silahtar. Tidak akan, aku tidak akan pernah bersama orang lain. Ya, itu memang sulit, tapi aku bersedia mengambilnya. Awalnya, mereka tidak akan mengizinkan kita, tapi kemudian mereka akan menerimanya. Mereka akan percaya dengan cinta kita, dan kita akan bersama pada akhirnya." aşkımıza inanırlar. Sultanım. Namun Silahtar melepaskan genggaman tangan dari Atike. Düşün bunu. Atike tetap tidak menyerah. Ia pun berkata, "Pikirkan tentang hal ini. Kita akan membicarakannya lagi nanti." Ya ampun, Atike. Nih ya, buat para ladies, jangan pernah mengejar laki-laki, karena kodrat pemburu itu adalah laki-laki. Kita cukup diam dan biarkan para pria yang mendekat. Di ruangan Putri, ia tampak tidur di pangkuan ibunya. Putri berkata, "Bagaimana bisa Sultan Murad memberikan tahta itu pada Rakoczy? Dia melakukan itu karena dia marah padaku." Ratu menjawab, "Tidak ada yang lebih berharga daripada dirimu." Hakimiyetle hiçbir şey yok. Benim için de öyle. Putri menjawab, "Kamu juga. Tapi tahta itu adalah hakmu. Dan dia telah berjanji padaku." Ratu berkata, "Faria, tahta itu adalah impian bagi kita sekarang. Besok adalah hari baru. Besok kita akan pergi ke kota Habsburg bersama." Brandenburg'a gidiyoruz. Gidiyoruz. Putri menjawab, "Kita akan pergi. Tapi pertama, Sultan Murad harus membayar atas apa yang ia lakukan." Tiba-tiba Putri pergi meninggalkan ruangannya. Prenses,